Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi. Pada gambar bagian paling atas itu merupakan ovarium histologi. Dimulai dari perekrutan folikel, folikel matang, tahap ovulasi yang terjadi kira-kira pada hari ke-14. Pada fase ini sel telur siap untuk dibuahi oleh sperma. Kemudian ada korpus luteum, yaitu struktur sementara yang terbentuk di dalam ovarium setelah ovulasi, dan terakhir degenerasi korpus luteum. Nah, di bawahnya terdapat body temperatur, yaitu temperatur tubuh wanita ketika sedang menstruasi. Lalu ada hormon yang terjadi pada wanita menstruasi pada fase folikular dan fase luteal. Terdapat hormon estradiol yang ditunjukkan oleh grafik warna biru. Lalu ada hormon LH yang ditunjukkan oleh grafik berwarna hijau. Kemudian ada hormon FSH yang ditunjukkan oleh grafik berwarna merah, dan yang terakhir hormon progesteron yang ditunjukkan oleh grafik berwarna hitam. Yang paling bawah merupakan endometrial histologi. Pada menstruasi di hari pertama sampai kelima, adanya peluruhan dan keluar bersama dengan darah dari vagina. Pada fase folikuler, hari ke-6 sampai ke-14, hormon estrogen akan meningkat dan membuat lapisan rahim berkembang dan menebal. Kemudian ada siklus menstruasi yang berbentuk lingkaran. Pada bagian berwarna merah merupakan menstruasi yang terjadi selama 7 hari. Kemudian ada fase proliteraktif, itu terjadi selama 5 hari dari hari ke-8 sampai hari ke-12. Lalu ada fase ovulasi, terjadi selama 3 hari dari hari ke-13 sampai ke-15. Dan yang terakhir fase sekretori, terjadi selama 13 hari dari hari ke-16 sampai hari ke-28. Terakhir saya akan menjelaskan fase kehamilan. Di minggu ketiga itu terjadi proses pembuahan dan implantasi. Setelah sel telur dibuahi oleh sperma, terbentuklah zigot. Pada minggu keempat merupakan awal perkembangan embrio. Embrio mulai berkembang dan tabung saraf atau cikal bakal otak dan tulang belakang terbentuk. Pada minggu kelima adalah awal pembentukan organ-organ dasar seperti jantung, otak, dan sumsum tulang belakang mulai terbentuk lebih jelas. Di minggu ke-6 jantung berdetak. Jantung embrio mulai berdetak teratur dan dapat dilihat melalui USG. Pada minggu ke-7 pertumbuhan pesat wajah mulai terbentuk, termasuk lubang hidung, lensa mata, dan mulut. Pada minggu ke-8 hingga ke-10 terjadi peralihan ke janin. Embrio resmi disebut janin pada minggu ke-9. Nah, pada minggu ke-11 sampai ke-13 merupakan akhir trimester pertama. Jenis kelamin mulai dapat dibedakan meski sulit dilihat melalui USG. Pada minggu ke-14 hingga ke-18, gerakan pertama terasa. Ibu mulas merasakan gerakan janin pertama pada minggu ke-16 hingga ke-18. Pada minggu ke-19 hingga ke-22, perkembangan indera janin mulai mendengar suara dari luar rahim. Pada minggu ke-23 sampai ke-29 merupakan persiapan hidup di luar rahim. Paru-paru mulai memproduksi surfaktan, zat penting untuk bernafas setelah lahir. Pada minggu ke-30 sampai ke-35, janin bertambah berat dengan cepat karena lemak tubuh meningkat. Lalu posisi kepala janin mulai turun ke panggul. Pada minggu ke-36 sampai ke-41 merupakan persiapan kelahiran. Janin dianggap cukup bulan pada minggu ke-37. Paru-paru dan organ lainnya pun matang sepenuhnya untuk mendukung kehidupan di luar rahim.